Nah, sama ini Om, tadi ini menarik nih untuk kita perjelas lagi nih Om. Tadi Om sempat bicara tentang induk pikiran dan anak pikiran nih Om. Gitu. Induk Hmm. pikiran dan anak pikiran. Nah, ini saya jadi ingat teman saya ini juga cerita kemarin. eh Katanya saya mau coba, saya usaha saya sering meditasi begini dia cerita. Saya perhatiin napas nih misalnya katanya gitu. Tarik napas, buang napas gitu. Tapi saya kepikiran nih. Saya kepikiran misalnya apalah tugas saya yang belum selesai lah katanya gitu. Kepikiran apalah gitu mau pergi kemana lah gitu. Nah, apakah itu Om yang disebut anak pikiran gitu? Untuk memperjelas gitu. Dan Ya, hitam putihnya nih pikiran dan anak pikiran nih di mana supaya pendengar ini bisa dapat acuan lagi gitu Om untuk menuju ke sana gitu. oke, oke. Ya, misal nih ya. Jadi penekanannya adalah kan pikiran nih. Mm-mm, Gampangannya ya, wilayah pikiran kan. Artinya mm-mm, kan wilayah yang bahasanya itu tanda kutip ya, mm, eh, tidak tertangkap lima indera. mm, Oke? Tidak tertangkap oleh lima indera. Ya, nggak kelihatan, nggak tercium, nggak terdengar, dan sebagainya. Ya, gitu. mm, Itu wilayah di luar lima indera bahasanya, ya. Itu yang mau hitam putihkan. Ya. Artinya dia terjadi wilayahnya tuh di dalam. Nah, kutip ya kalau kita masih berusaha membicarakan luar dalam, mm, karena panca indera itu kan ngurusin 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 luar. mm, Ya, pikiran ini sedikit ngurusin dalam. Ya, supaya menjadi lebih luas area bermainnya, meditasi itu menggabungkan menjadi enam indera. Pikiran itu menjadi indera dianggapnya. mm, Jadi mencakup daerah dalam sedikit. Nah, daerah dalam, tanda kutip ya, dengan wilayah yang belum terlalu dalam. Nah, mm. ya, belum terlalu halus. Ya, gitu. Jadi yang disebut indera menurut meditasi itu adalah wilayahnya seperti itu. Satu, penyebabnya tuh si pikiran dimasukkan kategori ke indera. Kedua, karena pada prinsipnya gitu, antara pikiran dan indera, pikiran yang nyata tidak nyata dengan bagian yang nyata, itu ada koneksinya, Hmm. ya. Itu sebabnya pikiran itu menjadi awal suatu tindakan, suatu awal dari ucapan, suatu perbuatan tanda kutip jasmaniah. Jadi Hmm. lima indera itu nanti di apa dimudahkan menjadi jasmani, Hmm. ya. Nah, jadi pikiran di sini karena udah masuk dalam bentuk indera dianggap wilayah jasmani. Karena dalam realitanya antara indera lima dan indera pikiran itu buat orang awam terutama ya, itu sulit untuk dipisahkan walaupun terpisah. Hmm. Itu latar belakang. Dan yang lebih penting lagi, yang mau disampaikan untuk pandangan ini, untuk orang awam terutama, belum bisa memisahkan antara dua wilayah besar itu, ya, itu adalah apa? Dia tidak berhati-hati dari wilayah pikiran, walaupun wilayah yang sudah kasar sebenarnya, tidak nyata tapi kasar. Tapi Hmm. karena tidak waspada di wilayah itu, dia juga pasti tidak Wah, mati lagi nih Om. Tes Om. Om. Halo Om. Suaranya mati Om. Suaranya nggak ada Om suaranya. Coba di unmute dulu Om. Halo. ya udah. Ah ya oke Om.
Tadi Udah tidak ya? waspada terhadap Nah, pikirannya Om. Nyampe situ tuh Om. iya. Tidak waspada terhadap Heeh. pikirannya. Terus gimana tuh Om? Iya, terhadap kegiatan pikirannya sendiri yang ada di wilayah kasar, tidak nyata tapi kasar, Hmm. itu dia tidak waspada, dia akan tidak waspada kalau semua yang terjadi di wilayah pikiran yang kasar itu pun udah kasar nggak nyata lagi, nggak sadar, nggak waspada, pindah ke wilayah nyata, dia tidak sadar waktu dia melakukan sesuatu, Hmm. dia tidak waspada waktu terjadinya sesuatu di wilayah nyata. Nah, ini wilayah, tanda kutip ya, wilayah nyata itu, wilayah perbuatan nyata itu wilayah pidana, Om sebut. Hmm. Berlaku hukum pidana. Tapi waktu wilayah tidak nyata, di wilayah pikiran kasar ini, tidak nyata tapi kasar, dia nggak waspada. Itulah dari wilayah di sini, bekerja wilayah apa? Hukum karma. Jadi Om sering mengatakan bahwa hukum karma itu sangat berbeda dari hukum pidana. Hmm. Oke, ini latar belakangnya. Dia tidak waspada, tapi dengan penggambaran bahwa dimasukkan sejak awal, dimasukkan sengaja pernyataan pikiran udah jadi indera loh ya, begitu bahasanya. Hmm. Itu biar waspada si orang awam terhadap pikirannya. Karena kalau enggak diwaspadai sejak di wilayah pikiran kasar itu, pasti menjadi bentuk nyata, perbuatan apapun, ucapan apapun di wilayah nyata. Dan itu bisa menjadi pidana gitu loh. Hmm. Kalau bisa dimainkan di wilayah tidak nyata, wilayah kasar pikiran itu, sehingga wilayah perbuatan itu menjadi ya dikurangi atau bahkan dihambat, ya dia masih bebas di wilayah pidananya. Gitu ya. Jadi paling yang diukur, yang kena dia cuma wilayah hukum karma. Paham ya? Jadi Hmm. hukum karma itu sudah berlaku sejak sebelum perbuatan jasmania terjadi. Kalau hukum pidana kan kalau nunggu nunggu perbuatan terjadi dulu, Hmm. baru dilihat niatnya apa, itu pun ada diukur niatnya, diukur motivasinya, itu udah suatu pikiran kan. Hmm. Pidana aja udah sampai ke situ, apalagi hukum karma gitu loh. Jadi hukum karma itu nggak nunggu perbuatan jadi dulu di wilayah fisik, karena menurut dia di pikiran itu sudah merupakan suatu tindakan. Hmm. Begitu pandangannya ya. Nah, karena itulah ya, maka di wilayahnya yang tidak nyata pikiran ini, ya, kenapa dia sampai bisa menjadi tindakan nyata? Karena di pikiran ini udah mengeluarkan anak pikiran. Hmm. Jadi karena dia tidak waspada di wilayah tidak nyata walaupun kasar itu pikiran, yang disebut nanti menjadi indera, ya yang harus diperhatikan tuh indera tuh, itu udah wilayah fisik nih, udah kamu harus ngerti nih, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari nih jelas nih berlaku nih. Nah, maksudnya diingatkan begitu, si wilayah yang tidak nyata ini, si pikiran ini dalam hal ini udah sampai memproduksi anak pikiran. Ini yang menghasilkan tindakan. Hmm. Kalau si pikiran itu tidak menghasilkan anak pikiran, ya, ini yang disebut dengan ibu pikiran yang tidak menghasilkan anak. Hmm. Jadi pikiran itu jelas bisa tidak menghasilkan anak dan bisa menghasilkan anak. Hmm. Paham? Nah, di wilayah ini nanti hubungkan dengan syarat dari meditasi murni, yaitu si pikiran ini harus tetap jadi pikiran yang tidak menghasilkan anak pikiran. Hmm. Nah, contohnya yang real, ya. Kalau kita mau dalamin sedikit, waktu kita ngeliat sesuatu, timbul anak pikiran. Apa, itu anak pikiran. Kalau Hmm. waktu meditasi terhadap objek apapun,
Udah begitu aja. Nah, itu keadaan pikiran tidak menghasilkan anak. Hmm. Nah, itu yang bagus, Hmm. ya. Jadi kita tahu tuh. Jadi anak pikiran itu boleh diproduksi pada saat memang dibutuhkan. Artinya bukannya karena pikiran itu yang bagus tidak menghasilkan anak, bukan. Anak pikiran juga bagus, tapi pada saat kita yang tepat, Hmm. gitu, ya, Hmm. gitu. Jadi jangan sembarang pikiran itu menghasilkan anaknya. Itu maksudnya. Itu Hmm. sebabnya meditasi itu mau mengingatkan karakter dari pikiran itu nggak otomatis menghasilkan anak. Dengan Hmm. pengetahuan seperti itu, ya baru, oh, baru tahu saya. Dan dalam keadaan si pikiran tidak menghasilkan anak apapun, dalam keadaan real apapun, ya orang itu harus mengalaminya. Karena itu sudah menjadi indera dia. Indera keenam nih. Lima kan indera fisik tuh yang biasa, panca indera. Nah ini Hmm. dalam meditasi disebut indera. Nah, jadi kita itu berkaitan langsung tuh. Nah, dengan mengerti itu, kita lebih ngerti tentang karakter si pikiran. Hmm. Dengan mengalami langsung si pikiran itu dalam keadaan 5 menit ke, 3 menit ke, bahwa dalam keadaan tidak beranak, menghasilkan anak, kita bisa ngalamin, oh begini ya, wih begini ya. Nah, gitu. Hmm. Ya, gitulah kira-kira. Jadi kita harus ngalamin karena berbeda. Hmm. Justru karena berbeda itulah maka kita harus mengalami semuanya. Hmm. Berbahagialah dalam perbedaan. Makanya perkataan perbedaan itu indah katanya. Luar biasa. Ya, jangan nyari samanya. Kalau nyari sama mah ya nggak punya apa-apa. Berbedalah gitu. Gitu. Oke gitu kira-kira. Oke. Lanjut. Kembali menjawab pertanyaan teman saya yang tadi nih, Om. Dia bilang dia waktu lagi napas, perhatiin napas, terus pikirannya melayang melayang keinget apalah gitu ya, Om ya. Nah, itu kalau kita simpulkan nih, Om, apakah itu pikiran atau anak pikiran nih, Om? Berarti Mm-mm. kalau Yang kita mana? simpulkan itu dia lagi merhatiin napas, ceritanya buat meditasi Mm-mm. objek gitu ya. Tiba-tiba Mm-mm. kepalanya Mm-mm. kepikiran tugas yang belum selesai lah, atau dia belum Mm-mm. makan lah misalnya kayak gitu, atau keinget apa gitu. Nah, kalau bisa disimpulkan dari penjelasan Om, itu anak pikiran atau Oke. induk pikiran gitu. Nah, itu Iya. karena itu masalah Iya. umum banget tuh Jadi Om, masalah umum banget tuh. iya. Uh-uh. Menurut Om, Mm. kalau dia jadi anak pikiran itu adalah menanggapi, Hmm. kan kan apa tuh nggak boleh pikiran itu terlalu dalam proses meditasi ya Hmm. menghambat pikiran menjadi berpikir, jadi dari asli menjadi bekerja. Nah pertanyaannya, yang tadi itu bekerja bukan suatu pekerjaan, bukan, bukan kan? Bukan, bukan, bukan. Itu cuma bayangan kan? Ya, Itu bayang. adalah objek. Hmm. Itu adalah objek yang dipilihkan semesta untuk dia saat itu. Hmm. Tinggal dia menanggapi dengan anak pikiran atau tidak. Hmm. Nah, jadi dia itu sampai harus dikasih informasi bahwa objek itu jangan kita pilih dan harus sama sampai akhir. Karena Hmm. dalam perjalanan real proses meditasi itu ada objek-objek baru kan begitu Ya. ya. Jadi itu loh, keterbebasan kita tuh gak ada batasannya itu. Objek boleh saja, yang penting kita tidak bekerja. Nah, bekerja itu dimulai dari anak pikiran. Hmm. Kalau cuma membayangkan gitu-gitu, nggak bekerja, nggak melakukan tindakan apapun dalam bentuk pikiran sekalipun, itu tidak Hmm. melakukan pekerjaan dan bukan anak pikiran. Biarin aja gitu. Gitu Hmm. ya. Justru menurut Om, Hmm. pada saat dia lakukan latihan perhatian nafas itu, pas datang namanya tanda kutip sekarang Om sebut objek hal yang baru yaitu
situasi pekerjaan dan sebagainya. Hmm. Arahkan objeknya menjadi itu. Hmm. Kalau jelas orang objeknya di situ, artinya kita pikiran jelas, nggak boleh ditanggapi. Hmm. Jelas. Jadi objek itu memang tidak boleh dibatasi. Oke, berarti ini jelas Itu nih hitam contoh putihnya nih pernyataan. ya. Jelas. Hitam putihnya jelas Mm-mm. sekali nih Om ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia menanggapi pikiran yang lewat, nah itu Baru, baru anak iya, pikiran. Kalau cuma iya. lewat berarti itu objek. Nah, gila Objek. hitam putihnya ini jelas ini Om. Iya. Nah, ini sering Jadi istilahnya, sering sekali ini. tunggu, sampai ada yang namanya dalam praktek bukan pikiran, tapi lintasan pikiran. Perasaan. Itu objek. Iya, iya. Nah, misalnya nih kita lagi santai nih, melihat ke langit. Ada lewat tuh komet, set gitu. Bilang, wih bagus ya, kita lihat ini turun kemana. Itu pemikiran Hmm, anaknya tuh. Ya, iya. kalau ada lewat tuh komet, set gitu, diam aja, lihat gitu. Ya udah, enggak Hmm, gitu. Biar objeknya hilang lagi gitu. iya, iya, Ya iya. objek kan timbul tenggelam. Ya, Iya, iya, iya. Sebenarnya ini oke gitu sebenarnya hitam nggak putih. sebenarnya kalau ditelaah lagi Om ya, mungkin Ya, bukan hanya induk pikiran loh Om, saya jadi kepikiran nih Om, induk apa tuh? perasaan juga nih Om, kalau dipikir-pikir Oke, itu, karena oke. karena Jadi, perasaan itu kan juga bisa timbul tiba-tiba nih misalnya gitu kan, nah ya, timbul tiba-tiba, jadi iya, perasaan juga mungkin punya induknya juga nih bahasa lainnya gitu, betul, sesuatu yang betul. terpisah Jadi, gitu. makanya ada cerita begini gitu, Riz. Kalau kita tahu itu perasaan, Hmm. habisin di perasaan, Hmm. gitu ya. Jangan sampai dia mencari teman yang lain, karena Hmm. perasaan itu akan mencari teman yang lain, yaitu persepsi. Hmm. Nah, mencari perkuatan sehingga apa? Ujung-ujung nanti cari teman untuk akhirnya apa? Keluarnya anak pikiran. Hmm. Jadi waktu misal kita kaget gitu, kaget aja. Waktu Hmm. kita misalnya timbul persepsi, nggak apa-apa. Misal gini, begini, ya udah itu persepsi, udah selesai. Jangan nyari ke tempat lain perkuatan. Nanti jadi kuat, jadi semakin pecah nantinya. Oke Iya, ya. Jadi iya. maksud Om tadi, kalau itu perasaan, gitu, suka atau tidak suka, ya habisnya di situ. Hmm. Jangan sampai timbul persepsi. Bener juga tuh. Gua dulu begini. Oh, gua salah begini. Nah, itu udah persepsi. Udah panjang tuh Om ya. Udah panjang itu. Panjang karena memang cari temen. Iya, 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 iya. Itu ya. Kalau suka tidak suka ya sudah habisin aja di situ. Biar dia habis lagi. Iya, 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 iya. Gitu gampangannya tuh. Ya. Iya, iya. Wah, ini dari sistem distribusi energi ini sebenarnya kaitannya banyak banget ya Om ya. Luar biasa ini ya. Iya, nanti untuk bisa sampai membuat pikiran menjadi induk pikiran yang tidak menghasilkan anak, itu diperlukan sistem distribusi energi yang baik. Hmm. Karena semua tuh ngebutuhin energi kan. Pada Iya. yang sama diperlukan ini, pada yang lain, dan sebagainya. Ya, nah Hmm. itu. Oke, oke Om. Berarti sistem distribusi energi ya juga jelas berhubungan dengan sistem energi seperti tubuh etrik kayak cakra gitu Om ya. Berarti ya. Dia Iyalah, sangat iyalah, berhubungan ya, erat ya Om ya. iya. Nah iyalah, emang di bidangnya kok. Iya, memang di areanya di Sama sana. seperti sistem distribusi bahan bakar di motor, Hmm, penting banget. Mm-mm, iya, 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 iya. mm-mm. Oke, oke. Hmm, kelihatannya informasinya sudah banyak nih Om. Sebentar, saya cek cek catatan dulu nih. Ini Ya, asik ini, boleh. asik ini kalau ngobrolin ini. Aduh, Ah. bentar, bentar. Ya, jadi bagi yang tertarik ya mengalami masalah gitu, Riz, Hmm, setelah mendengar cerita ini misalnya, ya, ya. secara energetik kelihatannya begitu, dia Hmm, bisa, oh, gitu kan,
oh iya sering-sering ini dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin ada kemungkinan nih sistem distribusi energi saya ini masalah. Hmm, Misalnya ada orang ya, seperti itu, ya. ya, dan mau tahu dan sebagainya. Tampung risk, Hmm. kita akan ketemu gitu dan bicara dan sebagainya. Nah, itu akhirnya kan ke sana Iya. menyebarluaskan sampai ke kan ini kan untuk publik nih. Kalau yang merasa seperti itu ya dan Hmm. dia masuk akal di dia, ya silakan komunikasi dengan kita Hmm. Bisa ya jadi gitu. itu karena ada hambatan di sistem distribusi energinya misalnya Iya, gitu ya Om. Nanti benar. akan Ya, Om support bantu dengan pemahaman dan berbagai bantuan praktek ya Om ya. Maksudnya untuk iyalah meningkatkan teknologi pengetahuan. dong. Iya. Ya, iya, Jadi iya. sistem distribusi energi ini kita lihat sekarang sebagai alat bantu juga dari semesta kan yang harus kita perhatikan. Kalau Mhm. perlu kita bawa ke bengkel, ya diberesin. Iya. Jadi, nah, contohnya kalau misalnya bahan bakarnya sistem distribusi motor itu masalah dan dibawa ke bengkel, udah bener, dikasih tahu masalahnya ini, ya jangan lagi pas sudah bener, ya ke bensin yang ada airnya, pom bensin cari yang lain, ya kan? Jadi dijaga, dirawat, gitu Hmm. loh. Itu maksudnya. Jadi sistem distribusi energi akhirnya apa? Alat bantu juga. Jadi Hmm. manusia itu sebenarnya full penuh dengan alat bantu, Iya, 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 iya. begitu. Nah, Om, eh tadi kan kita bahas kalau misalnya ada yang merasa, oh, jangan-jangan di sistem distribusinya bermasalah nih gitu, Om ya. Nah, mungkin Om punya beberapa ciri-ciri nih atau contoh gitu ya, orang-orang yang punya sistem distribusi Hmm. bermasalah gitu ya, Om ya, dalam kesehariannya Hmm. misalnya gitu. Karena kan bisa jadi mereka nggak sadar juga tuh, Om. Oh, ini ternyata sistem distribusi nih. Oh, ini tanda-tanda Iya, misalnya begitu. Nah, mungkin Om punya iya, ciri-ciri atau iya, contoh-contohnya gitu, Om. iya. Tadi udah dikasih ya dalam bentuk yang lebih luas. Om Hmm. lebih suka memberikan yang lebih luas, jadi yang masuk ke segala orang. Jadi topik kecerdasan itu, Oke, oke, oke. kenapa sih saya nggak bisa ngeberesin itu? Apa Oh, yang salah? Saya merasa udah beres, udah hmm, mampu, udah sekuat tenaga, udah kerja keras. Kenapa masih? oh, Satu, ya, ya. Kedua, dia dia susah merealisasikan. Maksud saya begini nih, misalnya orang mau pencerahan dan sebagainya, kok nggak jadi-jadi? hmm, Kok saya nggak apa sih nggak dapat seperti apa dan sebagai kata orang, kok nggak ngerti-ngerti saya hmm, gitu. Nah misalnya, ya contoh tuh kayak hmm, gitu-gitu di ya, bidang-bidang lain yang lain-lain dah secara umum bisa diaplikasikan. Jadi memang karena manusia itu, diri itu kita pandang sebagai energi, makanya membutuhkan energi. hmm, Ya kan? Karena apalagi kita lihat dari sistem energi, kan hmm, gitu. Maka topik penting adalah energi. hmm, Jadi yang kita harus diperhatikan adalah salurannya beres nggak, salurannya kotor nggak, salurannya apa, bagaimana nggak, kan gitu. Begitu ya, energinya bagaimana, gitu. Ya, hmm, jadi oke, sama seperti bengkel lah, dibuka, dilihat apa dan dicek, sebagainya. Oh ini nih, kan gitu. ya, 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 ya. Berarti kalau bisa dibilang nih Om ya, malah faktor penghambat terbesar ya salah satunya kalau sistem distribusi energi bermasalah ya Om ya. Dalam Iya. dalam bidang-bidang, apalagi kalau bidang-bidang meditasi ya Om ya kan, itu memang Yaudah, iya, tempatnya itu emang tempatnya gitu Om ya. iya, Ya, 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 ya. contohnya gitu. Atau Oke. dalam bidang meditasi, kok saya nggak bisa konsentrasi sih, gitu. Kok saya Hmm. nggak bisa perhatian sih, gitu. Kok susah bener sih, perhatian penting, tapi kok nggak bisa nih, kok saya nggak bisa, gitu. Itu kan murni energi itu, kalau konsentrasi dan perhatian itu Iya. kunci dari meditasi. Hmm. Ya, kok saya nggak bisa tenang ya, kenapa saya begini-begini dan sebagainya, ah gitu. Itu banyak urusan, ya. Iya, 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 iya. Wah, kompleks itu ya. Iya, 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 iya. Iya. Ya, siap-siap. Paham Om. Berarti ya nanti buat para pendengar nih nanti kalau misalnya merasa ada permasalahan-permasalahan serupa, ini memang
baik banget untuk dikonsultasikan karena hubungannya erat banget ya Om ya sama distribusi Iya, energi gitu ya. Dan sayangnya mungkin iya, kalau selama ini yang sering kita dengar hanya sebatas sampai saluran energinya misalnya gitu ya. Dan iya, ya cakranya kurang bersih gitu ya Om ya. Itu yang iya. sering sering muncul di tempat umum pada umumnya tuh Om. Sering muncul Mm-mm. gitu Iya, cakranya, memang. salurannya kurang bersih gitu ya Om ya. Oke. Iya. Tapi kan maksudnya Mm-mm. ya kalau dilihat seperti ini berarti dengan sistem distribusi energi yang bersih itu akan otomatis dia akan membersihkan cakra-cakra yang tanda kutip menghambat itu ya Om ya. Karena kan memang dia eh, Iya, tugasnya menyalurkan energi langsung dari semesta gitu Om ya. Gitu sistem betul, distribusi betul. energi ini. Nah, Oke, oke, oke. begitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Baiklah Om, kalau begitu Ah, ah, sepertinya informasi sudah sangat banyak ini Om. Bisa kita simpulkan lagi sekali lagi. Jadi kalau namanya sistem distribusi energi itu benar-benar berhubungan dengan seluruh aspeknya manusia lah gitu ya Om ya. Dan iya, yang betul. paling apa namanya paling dalam bentuk real dan konkretnya itu sangat juga berhubungan dengan kecerdasan juga gitu ya. Karena Mm-mm. sistem distribusi energi itu dengan lancarnya hubungan antara Hmm, se- si manusia itu dengan sistem distribusi energinya yang pasti juga hubungannya sama semesta itu bisa membuat hmm, kecerdasan itu lebih apa ya mm-mm. ibaratnya banyak jalan-jalan buntu yang bisa ditemukan jalan keluarnya gitu ya Om ya gitu. Iya, Dan sayangnya ini kurang terangkat, jadi mungkin sangat bagus kalau misalnya ditelaah lagi untuk setiap pendengarnya nih Om ya, lebih dalam. Kalau misalnya merasa ada hambatan-hambatan, barangkali ini bisa jadi jalan keluar buat yang merasa betul, terhambat di dalam perjalanannya, khususnya mungkin di meditasi atau di bidang-bidang betul. lainnya. Siapa tahu permasalahannya selesainya Iya, dari sini Om ya, sisi distribusi energi ini ya, masalah di kehidupan sehari-hari iya. ya. Nah, Mm-mm. Ya, dan yang paling penting satu ya lagi, walaupun oh iya walaupun Om ya silakan. ya, Hmm, walaupun untuk memperbaiki kalau dianggap bahwa sistem distribusi ini adalah alat bantu, walaupun alat bantu, tapi itu adalah target, hmm, ujung target, artinya dia memulai dari sebelumnya dong. Nah, iya, sebelumnya ini harus pelan-pelan dia menjalani, misalnya yang melakukan perbaikan, harus diingat ya, yang akan melakukan perbaikan itu bukan si orang, hmm, adalah si sistem global dirinya. hmm, Ya, ingat tuh. ya, Jadi pikiran dan batin dalam rangka memperbaiki sistem distribusi energi itu nggak ngerti dia, karena sistem dan batin dan pikiran itu sedang menjadi murid. hmm, Jadi sementara itu yang melakukan adalah pihak luar dari batin dan pikiran. hmm, Yaitu itu sebabnya kalau kita mengerti nih, sekarang kalau ditanya ya, hmm, menjadi begini nih efeknya. Sistem pembentuk dirimu apa? Orang bilang kan batin jasmani. hmm, Kalau kita enggak, batin, badan, pikiran, sistem global hmm, diri. Dah, ada sistem. Diikutsertakan nih, ya, ya, lebih lengkap kita jadinya. Karena apa? Karena ini sementara waktu yang ada di dalam diri kita dalam bentuk energi, karena kita mengolah di sisi itu, artinya apa? Ya artinya ini yang mengerjakan, bukannya batin pikiran kita. Karena batin pikiran kita belum sanggup, karena hmm, belum ngerti, belum belajar hmm, dari semesta itu. hmm, Itu sebabnya pada saat meditasi murni, pikiran nggak boleh menghasilkan anak pikiran. Artinya nggak boleh menganalisa, nggak boleh membandingkan, nggak boleh tanda kutip nih, nyeletuk apapun, apalagi berdebat, berdiskusi, nggak bisa. hmm, Lihat, terima, pelajari, sudah. Titik. hmm, Sementara itu ya sistem yang sistem
global diri yang melakukan. Bukan. Jadi hasil perbaikan dari sistem distribusi itu nantinya itu bukan produk kita, Hmm. tapi yang buat adalah yang mampu menghasilkan perbaikan itu adalah semesta lewat tangan kanannya dalam diri. Hmm. Itu sebabnya pada saat sistem itu bagus katanya, enggak artinya apa? Bukan perbuatan kita dan artinya apa? Enggak boleh kita klaim sebagai milik kita. Hmm. Nah, pandangan-pandangan seperti ini akan mempertahankan kebersihan dari sistem distribusi itu yang udah baik itu. Yang Om bilang tadi, kalau udah dari bengkel udah bener, jaga tuh, jangan masukin bensin yang ada airnya lagi. Dijaga, dirawat. Nah, perawatannya ada pandangan yang benar. Hmm. Bahwa itu produk dia, sementara saya lagi belajar. Hmm. Tolong perhatikan tuh. Ya, jadi egois, keakuan, itu mulai dari topik energi. Hmm. Dilabel di dunia psikologi. Jadi memang bukan proses meditasi itu cuma adalah proses untuk memperhatikan sistem energi dalam diri kita yang perpanjangan tangan semesta dan bekerja. Hmm. Hasilnya bukan produk kita. Kita mah cuma dikasih informasi objek ya, jangan dibatasi. Pikiran jangan sampai punya anak. Akhirnya menjadi tidak membandingkan, kekinian timbul, keseimbangan timbul, kestabilan timbul. Siapa yang bikin timbul? Kita. Coba pikiran kita bikin keseimbangan kayak gitu. Contoh, saya mau bikin keseimbangan kayak gitu. Pasti salah di hadapan semesta. Nggak bisa, nggak pernah sama. Gitu loh. Hmm. Ya, gitu. Jadi produk itu bukan produk batin pikiran. Karena alasannya batin pikiran sedang jadi murid. Hmm. Sampai dia lulus di hadapan semesta, dapat ijazah, baru boleh menjadi guide dirinya. Hmm. Gitu. Ya, jadi diri sejati itu kita udah ngerti sekarang. Yang mana? Hmm. Kenapa dibilang sekarang adalah diri ilusi, palsu? Karena komponen-komponennya kebodohan, Hmm. belum pencerahan, gitu. Ya, Iya. itu dulu deh. Oke Om, jadi kesimpulan terakhirnya adalah Oke. untuk memperbaiki sistem distribusi energi atau bukan memperbaiki sih, lebih tepatnya menjaga menjaga sistem distribusi energi yang sudah baik itu eh, Ah, tetap lancar di dalam diri kita itu kita memper memperbaiki kualitas kita sebagai murid ya Om ya, dengan iya, bermeditasi murni. Nah, itu dia yang penting. Dengan betul, pemahaman yang tadi betul, tidak apa betul, menjaga dari anak pikiran dan sebagainya itu betul, sebenarnya kesimpulan pentingnya itu menurut saya itu merawat dan menjaganya iya. dengan cara seperti itu jalannya itu Om. Mm-mm, mm-mm. Ya, iya, iya. Ya, O- Oke Om, terima kasih banyak. oke dah, Oke Om, sama-sama. saya terima Ya. kasih banyak.